Halo, kenalin aku Yoga, peserta MBKM Studi Independen Berkelima di Coding. Kali ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku mengikuti studi independen di Coding ini, gitu. Tepatnya di kelas pengembangan front end web dan back end. Mungkin alasan, itu pertama ya alasan ya. Kenapa sih aku masuk memilih studi independen dan kenapa sih di Coding? Gitu. Yang pertama mungkin alasan masuk studi independen ini karena aku ngerasa dengan belajar di studi independen ini kita bisa belajar suatu hal dengan lebih terfokus dan mendalam. Dan kenapa sih aku ikut di decoding? Karena aku dengar dari teman-teman decoding itu bagus gitu dan saya lihat reviewnya di internet juga bagus gitu katanya materinya mudah dipahami dan juga mentor-mentornya tuh ramah. Setelah saya masuk dan ternyata memang benar itu materi itu mudah dipahami gitu dan kita juga diajari dari dasar banget gitu. Kayak di bidang kita nih, bidang yang saya pilih ini pengembangan web dan back end, nah front end dan back end, maaf. Eh, di sini tuh kita benar-benar diajarin tuh dari apa sih itu HTML, apa sih itu CSS, apa itu JavaScript. Dengan begini saya rasa orang yang bahkan tidak punya base pemrograman pun bisa untuk ikut di kelas ini. Ya, selain itu juga kita belajar tentang dasar-dasar pemrograman juga. Jadi itu bisa jadi acuan untuk kalian juga. Eee, mung Selain itu untuk mekanisme belajarnya sendiri, itu kita diberi modul pembelajaran yang berisi materi-materi tentang, eee front end web dan back end ini sendiri gitu. Di dalam itu ada bacaan yang selain itu ada juga gambar gitu. Jadi kita nggak perlu takut, eee, belajar belajar tuh membaca teks full gitu ya. Ditambah dengan gambar dan video ini kita jadi lebih mudah untuk dipahami gitu. Eee, Selain itu kalau kita masih nggak paham gitu tentang materi yang ada di modul pembelajaran itu kita masih bisa ikut di ILT gitu. Ini wajib, tentu saja di ILT ini kita diajarin sama mentor yang memang sudah expert di bidangnya, memang sudah ahli di bidangnya. Dan kita juga bebas untuk bertanya tentang materi-materi yang kita tidak pahami gitu. Dan di sesi tanya jawab ini pun nggak dibatasin gitu maksimal 5 peserta, 10 peserta, 20 peserta. Nggak ada batas gitu selama pertanyaan masih ada, mereka akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Nah, selain itu pada modul tuh pasti ada submission. Biasanya ada submission yang harus kita selesaikan untuk mengukur kemampuan kita untuk latihan juga. Eh, Kalau kita nggak bisa maksudnya mengalami kendala di submission ini, kita nggak perlu takut, kita bisa tanya di forum diskusi di platformnya sendiri. Di situ kita bisa cari tentang kesulitan-kesulitan kita di mana saja gitu kan. Mungkin kalau kita belum nemu, kita bisa nanya dan tunggu dari teman-teman, dari mentor itu sendiri, mentor mentor-mentornya yang akan menjawab permasalahan kita itu. Jadi kita bisa terbantu dengan adanya forum diskusi ini gitu. Jadi kita bisa menyelesaikan submission kita tuh dengan lebih baik dan tepat waktu gitu. Selain belajar tentang materi utama itu tentang front end web dan back end tuh kita juga diajarin beberapa soft skill yang mempelajari itu yang cukup berguna gitu untuk hidup kita masih di kedepannya itu bukan cuma untuk cari kerja tapi untuk pengembangan diri kita juga tuh penting. Salah satunya tuh penerapan growth mindset, pengelolaan stres yang mungkin jarang dibahas di luar tuh, terutama di kampus itu jarang sekali dibahas saya lihat. Untuk selain itu juga ada bagaimana cara kita membuat eh, CV, bagaimana cara kita untuk ber apa namanya, maaf,
interview, melakukan interview, bagaimana tata krama interview, bagaimana agar kita bisa membuat publis kita diri kita tuh agar lebih menarik gitu. Eee, itu sih dari soft skill ya. Selanjutnya yang terakhir mungkin yang saya dapat dari sini itu teman ya, biar yang dapat saya bisa saya ajak untuk bertukar pikiran dan lain-lain gitu. Di sini ya dari teman-teman di sini di coding ini sendiri saya dapat mempelajari itu framework-framework yang bisa digunakan tuh kayak React, Vue, Express, dan yang lain-lain lah. Tailwind yang untuk CSS kan. Nah, itu juga saya belajar di sini itu walaupun bukan dari materi utama tapi dari teman pun kan udah cukup bagus gitu. Mungkin itu aja dari saya tentang pengalaman saya ikut studi independen di coding ini. Harapan saya ke depannya di coding bisa lebih baik ya. Mungkin materinya lebih banyak dan mentornya juga lebih berpengalaman dan berkolaborasi juga dengan eh, perusahaan-perusahaan luar yang mungkin bisa menambahkan membuka jendela kita lebih luas lagi gitu. Oh ya, selain itu setiap kita menyelesaikan satu modul, kita juga dapat sertifikatnya seperti ini. Itu tentu saja itu cukup bagus ya untuk um, membuat CV kita lebih menarik gitu ya walaupun ya bukan itu gini ya intinya. Ya mungkin sekali lagi itu review saya untuk MBK studi independen di coding kali ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.